أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه wasallam. Para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bermunajat dan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan perluasan rahmatnya dan nikmatnya kita masih diberikan kenikmatan nikmat sehat Islam dan iman, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang insyaallah Subhanahu wa taala memberkahinya. Dan agar senantiasa setiap daripada kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita, senantiasa mempersiapkan bekal terbaik untuk kita semua untuk menuju negeri akhirat dan abadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Takwa sebagaimana disebutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, at-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil wal 'amalu bil tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yawmir rahim. Beliau mengatakan bahwa takwa adalah al-khawfu min al-jalil, takut pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, wal 'amalu bil tanzil, mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan apa yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ar-rahil, yaitu hari kiamat. Dan termasuk bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghadiri sidang Jumat. Kita sebagai lelaki muslim wajib untuk mendatangi sidang Jumat selama kita tidak memiliki uzur. Maka ini termasuk merupakan syiar-syiar Islam. Syiar Islam di setiap minggunya di hari Jumat, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lainnya. Maka sesungguhnya menganggurkan syiar-syiar semacam ini termasuk daripada ketakwaan hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang dia menganggurkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu lahir dari ketakwaan hati. Para jamaah yang semoga diberkahi dan dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tabiat manusia cinta akan harta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan sesungguhnya kalian itu wahai para manusia tuhibbunal mala hubban jamma, sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Oleh karena itu tidak asing bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang dijauhkan dirinya dari sifat kikir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji hamba dalam Al-Qur'an, wa may yuqashu nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dirinya itu dijaga, dipelihara dari sifat kikir, faulaika humul muflihun, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Maka berawal dari sifat bawaan manusia tersebut, tajaran manusia di zaman ini yang semakin serampangan, semakin asal-asalan dan tidak memperhatikan dari mana dia mencari harta. Kemajuan ilmu teknologi justru membuat orang-orang tersebut mengikuti hawa nafsu. Mereka semakin lihai membuat tipu daya kepada kaum muslimin. Akad yang nampaknya halal-halal saja mereka sisipi di dalam akad-akad yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sudah jauh-jauh hari, berabad-abad sebelumnya sudah mencela orang-orang Yahudi karena kebiasaan tersebut. Allah mencela orang-orang Yahudi yang suka atau kebiasaan mereka suka mencari jalan-jalan harta haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwan wa akhlihimus suhad labi'sa ma kanu ya'malun." Dan kamu wahai Muhammad akan melihat mereka, kebanyakan dari mereka itu orang-orang Yahudi bersegera berbuat dosa dan menyebarkan permusuhan serta memakan harta yang haram. Lebih sama kanu yang malu, sungguh amat buruk apa yang mereka kerjakan. Maka pada zaman sekalian, inilah akhir zaman yang mana manusia banyak tidak lagi memperhatikan dari mana dia mendapatkan harta yang halal atau yang haram. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, layak tiatna ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima qala amin halalin amin haram. Akan datang suatu zaman kepada manusia yang mana manusia tidak peduli lagi dari mana mereka mengambil harta, amin halalin atau min haram, dari yang halal maupun yang haram. Oleh karena itu, selayaknya kita setiap muslim harus mengambil sikap hati-hati dalam mengambil harta yang tidak Allah Subhanahu wa taala halalkan atas kita. Kita jauhi pintu-pintu harta yang haram, serta kita harus mengetahui dampak-dampak dan bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan dari memakan harta haram. Dan di antara bahaya harta haram, baik secara pribadi maupun secara universal atau secara umum, yang pertama adalah panasnya api neraka lebih banyak bagi para pemakan harta haram. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul lahmin nabata min suhtin fannar aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari harta yang haram, tumbuh dari harta hasil zalim, tumbuh dari harta hasil gharar, perjudian, harta dari hasil memakan harta riba, fannar aula bihi, maka api neraka lebih layak baginya untuk dihabisi. Ancaman ini sangatlah menakutkan bagi setiap kita seorang mukmin yang percaya akan kebenaran sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tentu tidak akan berani mengambil secuil sedikit pun harta haram. Bahkan kita tidak akan tega pulang ke rumah menyuapi anak dan istrinya dengan harta yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Karena sesungguhnya sebenarnya yang dia suami kepada anak istrinya adalah api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,
Inna yaquluna fi butunihim nar. Sesungguhnya mereka memakan dalam perut mereka itu adalah api neraka, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka sungguh akan masuk ke dalam neraka sa'ir yang bergejolak. Itu adalah bahaya pertama dari memakan harta haram, bahwasanya api neraka lebih layak baginya. Kemudian yang kedua adalah tidak kalah mengerikannya. Kita sebagai hamba sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap usaha harus dibarengi dengan doa. Usaha tanpa doa merupakan kesombongan, dan doa tanpa usaha merupakan kebohongan. Maka apa yang terjadi apabila doa tidak dikabulkan karena antar atau sebab dari kita memakan harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan? Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, Inna Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Fa qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشهد أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam suatu hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Ia memerintahkan kepada para rasulnya. Bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah makanan yang baik, wa'malu shalihan, dan kerjakanlah amalan soleh. Para jamaah sekalian, dalam ayat di atas secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk memakan harta yang digapai dan didapat dengan cara halal. Dan sejalan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para Rasul untuk beramal soleh. Wahai para jamaah, maka hal ini mengisyaratkan bahwasanya sangat erat hubungan antara mengkonsumsi makanan yang halal dengan amalan soleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan perintah beramal soleh dengan perintah memakan harta yang halal. Maka jangan diharap jasad ini akan bergairah untuk melakukan amalan-amalan soleh apabila jasadnya saja tumbuh dari harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Kemudian Nabi mengisahkan gambar rajul yutil sabar, ada seorang laki-laki yang dia bersabar dalam keadaan sabar. Ashad akbar, tubuhnya sudah letih, sudah penuh dengan debu. Yang berdua ila sama, dia merasa butuh kepada Allah dan dia meminta mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat, merasa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, ya Rabb, dia mengucapkan memanggil asma Allah, ya Rabb, ya Rabb. Akan tetapi empat faktor tersebut, ia dalam keadaan sabar, sudah capek dan letih, mengangkat kedua tangan serta menyebut asma Allah, tidak menjadikan doa yang dijawab. Karena apa? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang ia pakai hasil dari haram. Fa'anna yustajabu lahu, bagaimana ini dijawab? Empat penyebab doa seseorang dikabulkan tidak serta-merta menjadikannya dikabulkan hanya satu perkara saja. Apa? Harta yang haram. Mungkin kita sering dengar mengenai kisah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Hanya saja banyak dari kita yang masih lalai bahwasanya sholat yang kita kerjakan minimal 5 kali dalam sehari, intinya adalah doa. Bahwasanya sholat, inti daripada sholat adalah doa. Maka khotib di sini khawatir apabila sholat itu salah satu bentuk daripada doa, maka dia akan terkena hadis ini, yaitu tidak diterimanya doa seseorang karena memakan harta yang haram. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas
beliau mengatakan, la yaqulullahu sholata mri'in fi jawfihi haram. Allah tidak menerima sholat seseorang fi jawfihi haram, yang dalam tubuhnya terdapat harta haram. Bahkan lebih jauh daripada itu, sedekah dan zakatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagai ulama mengatakan, seorang muslim yang memiliki penghasilan secara haram, memiliki penghasilan dari harta judi, memiliki penghasilan dari harta riba, tidak wajib baginya zakat, karena pada dasarnya ia memakan harta yang bukan menjadi haknya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan illa bituhurin wala shadaqatan bihulul. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah zakat dari harta haram. Dan perkara ini sesungguhnya sudah terjadi kepada putra Adam. Ini dalam kisah Qabil dan Habil. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam firman-Nya, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Wahai Muhammad, ingatlah suatu kabar dari kami, kisah tentang kedua putra Adam. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, sesungguhnya mereka berdua berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Allah menerima kurban salah satu dari mereka dan tidak menerima dari yang salah satunya lagi. Apa alasannya? Saudara yang mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah hanya menerima harta dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah tidak heran lagi orang yang memiliki kasbul muharram, memiliki penghasilan yang haram, dia bukanlah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih jauh daripada itu, kaum muslimin, pada jamaah sekalian, ibadah haji yang sangat agung, yang masuk dalam rukun Islam, yang mana banyak jamaah di Indonesia ini mengumpulkan banyak harta demi ziarah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, Ka'bah al-Musharrafah, bisa saja tidak diterima apabila penghasilannya dari harta yang haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah fa wada'a rijlahu fil gharsi fanada labbaika nadahu munadi minas sama' la labbaika wa sa'daika zaduka haramun wa nafaqatuka haramun wa hajjuka ghairu mabrur. Dikisahkan bahwasanya apabila seseorang keluar untuk berhaji dengan nafkah yang haram, bahwa hari itu fil gharzi, dia meletakkan kakinya di atas kendaraannya dan dia mengatakan, labbaika ya Allah, kami penuhi panggilanmu, labbaika Allahumma labbaik. Apa kata Allah? Manana udari minas sama, akan ada panggilan dari langit, la labbaika wa sa'daika, tidak diterima kedatanganmu, wala sa'daika, tidak ada kebahagiaan atasmu. Kenapa? Inna nafaqataka inna zaduka haram, bekal dari harta yang haram, wa nafaqatuka haram, nafkah yang kau berikan untuk dirimu haram, wa hajjuka ghairu mabrur, hajimu tidak mabrur, tidak diterima di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dampak harta haram kepada pribadi maupun umat secara keseluruhan adalah bahwasanya harta haram menjadi penyebab kehinaan, kemunduran serta penistaan Islam, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'tum bil 'inah wa aqamtum adnabal qamar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaihi wasallam la yanzimuha hatta tarji'u ila dinikum. Idza tabaya'tum bil 'inah, jikalau kalian mulai berakan dengan jual beli yang mengandung riba, wa aqamtum adnabal qamar, kalian lebih suka mengurusi hewan-hewan ternak, wa raditum biz-zar', kalian sibuk dengan pertanian kalian, dengan tanaman-tanaman kalian, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, la yanzimu hatta tarji'u ila dinikum, tidak akan Allah angkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
hadis di atas, Nabi menjelaskan bahwasanya penyebab kehinaan suatu umat adalah mereka bertransaksi dengan harta haram. Mereka sibuk mengejar dunia, pertanian, kemudian peternakan, dan mereka meninggalkan jihad. Maka Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut sampai mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian di antara dampak yang terakhir, dan sesungguhnya masih banyak dampak-dampak yang lainnya dari harta haram adalah harta haram yang merajalela merupakan pertanda azab yang akan turun dan menghancurkan masyarakat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara zina wal riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Jikalau dalam suatu tempat, suatu kampung, suatu negara, suatu kota sudah banyak tersebar zina dan riba, faqad ahallu alaihim adzab Allah. Itu artinya mereka sudah menghalalkan atas diri mereka sendiri azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak heran mengapa pemimpin-pemimpin zalim di negeri kita kesebaran banyak korupsi, banyaknya bencana alam di setiap tahun yang mungkin. Ini merupakan sebab daripada harta yang kita konsumsi secara haram. Alhamdulillah yang dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah suatu musibah itu menimpa kalian di muka bumi ini kecuali penyebabnya adalah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memaafkan sebagian besar daripada kesalahan-kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa li dzambi fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Abdul bil nabi musalli ala Muhammadin khairin nabi ursila wa dinin ahsanil hadith inda wa kullu wahidin atau wahada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui setidaknya 4 dampak daripada konsumsi harta haram, maka setidaknya selayaknya kita sebagai seorang mukmin mengambil sikap preventif yang harus dia tetapkan kepada dirinya, keluarganya, serta saudaranya. Sebagaimana dahulu Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengambil preventif dengan memerintahkan setiap gubernurnya agar tidak boleh berjual beli di suatu pasar kecuali pedagang-pedagang yang sudah memahami fikih muamalah. Sebagaimana disebutkan dalam perkataan beliau, la yabi'u fi suqina illa man tafaqaha fid din. Jangan ada yang berjual beli di pasar kami illa man tafaqaha fid din, kecuali orang-orang yang sudah memahami ilmu agama. Dan juga dahulu istri-istri para salaf, mereka senantiasa mengingatkan suaminya acap kali ingin keluar untuk mencari rezeki dengan mengatakan, Imam Ghazali menceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, merupakan kebiasaan para istri kaum salaf apabila suami-suami mereka hendak keluar dari rumah mencari rezeki, mereka berkata, kami mampu bertahan dari laparnya perut, tapi kami tidak mampu menahan diri dari panasnya api neraka. Maka para jamaah sekalian, hendaknya setiap dari kita mewanti-wanti diri kita, menanamkan pada diri kita bahwasanya dalam mencari rezeki ada batasan-batasan yang harus dijaga. Kita harus mengatakan pada diri kita, mengajar dunia tidaklah perlu harus semuanya didapat, karena sesungguhnya seorang manusia tidak akan wafat sampai seluruh rezekinya sampai kepada dirinya. Seseorang tidak akan wafat sampai semua nasi masuk ke dalam perutnya. Seseorang tidak akan wafat sampai semua rezekinya sampai kepada dia. Bahkan rezeki yang sudah ada di dompet kita belum tentu menjadi rezeki kita. Bisa menjadi rezeki saudara kita, bisa menjadi rezeki anak-anak kita, bisa menjadi rezeki untuk istri-istri kita. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, wa inna ruhal amin akan menambah fi rohni. Anak ulai kamu tanamsul hatta tasau fi rizqaha wa ajbiru fil qalaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril baru saja membisikkan kepadaku, anak ulai kamu tanamsul
Rasul, tidak akan suatu jiwa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tasqalu fi rizqah, sampai seluruh rezekinya sampai kepada dia. Fa'ajmilu fi talab, maka perindahlah diri kalian saat mencari rezeki. Perindahlah, jangan menerobos larangan-larangan Allah. Apa yang Allah haramkan, ia terobos demi mencari Allah minat dunia, secuil dari kehidupan dunia. Maka ini yang bisa kami sampaikan pada khutbah siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari harta haram dan menanamkan ketakwaan pada diri kita agar senantiasa menahan diri dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Inna Allah qad amarakum bis salati ala nabiyyikum wa sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka antal qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.